Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan dan di ujung telepon telah terhubung Kapus Pen TNI Maijen Endang Sodik. Selamat pagi Pak Endang. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Pak Sofiadin. Selamat hormat Bapak. Pak Endang. Ya, Pak Endang, untuk kasus bentrokan TNI Polri yang terjadi di Sulawesi Barat, tepatnya di Polewali Mandar, bagaimana sejauh ini investigasi yang dilakukan oleh TNI? Kita berangkat dari awal ya, ini satu kejadian yang kita sesali, kejadian kenakalan remaja ya, yang begitu emosional, tapi berujung pada timbulnya korban jiwa ya. Satu hal yang bodoh yang dilakukan dan ini tidak boleh terjadi ke depan gitu. Yang pasti permasalahan sekarang sudah selesai, semua sudah dilakukan kondisif. Dan karena ini suatu tindak kriminal yang dilakukan oleh oknum dan tentunya harus diselesaikan secara prosedur hukum, secara transparan dan terbuka dan semua orang boleh mengetahuinya begitu. Oke, ya Pak Endang. Tapi kemudian dengan adanya bentrokan antara TNI Polri kemarin di Polewali Mandar kan menambah daftar panjang bentrokan antara aparat seperti itu. Padahal kan kemudian aparat ini seharusnya menjadi contoh dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, tapi ini justru meresahkan. Bagaimana kemudian pembinaan dari TNI sendiri terhadap moral prajurit ataupun sikap mental dari para prajuritnya? Sekali lagi, TNI Polri bukan institusi yang berseberangan ya. Dan TNI Polri sudah menunjukkan sinergitasnya. Dalam situasi apapun, dalam konteks tugas yang formal maupun dalam konteks informal hubungan harmonis antara TNI Polri. Ini hanya oknum yang dilakukan oleh salah satu orang ya, tapi jangan ditarik ke institusi. Ini satu kenakalan remaja ya yang begitu emosional. Dan sekali lagi saya setuju dengan Pak Sofiadin tadi mengatakan bahwa hal ini tergantung kepada para komandan satuan terutama di lapangan. Oleh karena itu akan menjadi suatu pertanyaan para komandan satuan sejauh mana prosedur tetap itu dipahami dan dilaksanakan di tingkat bawah. Ini yang harus kita evaluasi ke depan sehingga langkah-langkah pencegahan terhadap terjadi suatu insiden seperti ini bisa kita cegah dengan baik begitu. Oke, Pandang artinya sebetulnya proses hukum akan berjalan dan ada sanksi tegas yang mendukung siapapun oknum yang terlibat dalam peristiwa seperti ini. Sudah pasti, ini secara kasat mata ini tindak kriminal yang dilakukan oknum yang menghilangkan nyawa seseorang kan. Kalau itu hanya perselisihan mulut, mengapa sampai menembakkan gitu? Ini satu yang perlu dikaji ya. Sekali lagi ini menjadi penglihatan para pemimpin di jajaran TNI Polri ya terkait dengan sejauh mana prosedur tetap dari bagaimana penggunaan senjata itu bisa dipahami dan dilaksanakan oleh setiap prajurit atau anggota Polri di lapangan. Oke, Pandang, perintah dari pimpinan kemudian sudah dilakukan setiap aparat ataupun prajurit personil untuk keluar dari misalnya dari markas seperti itu. Sanksi tegas kemudian sudah menunggu, tapi kita ketahui perselisihan yang sifatnya muasalnya adalah personal dan kemudian menyeret kesatuan ini tidak terjadi untuk pertama kali saja, sudah terjadi bentrokan beberapa kali dan ini selalu terulang. Apakah kemudian perintah pimpinan, sanksi yang sudah menunggu dengan tegas seperti itu sudah kemudian tidak memberikan efek jera bagi para personilnya, tidak memberikan tidak bertaring lagi untuk para prajurit atau bagaimana? Saya kira terutama di jajaran TNI, Panglima sudah tegas mengatakan bahwa tidak ada toleransi bagi prajurit yang sadar atau tidak sadar merusak hubungan TNI Polri. Dan ini sudah dilaksanakan oleh semua komandan satuan dan semua prajurit. Namun kembali lagi pada oknum ya, oknum dengan kondisi emosi yang memang berbeda. Nah, ini yang berdampak
terjadinya satu peristiwa keributan gitu. Ya memang yang kita sesali itu kenapa keributan mulut itu bisa dengan mudahnya mengeluarkan senjata dan menembakkan begitu. Itu saja yang menjadi persoalan. Oke, dan kalau kita mengaca pada data gitu, perselisihan antara oknum yang datangnya dari TNI ataupun yang datangnya dari Polri ini kan setiap tahun kita selalu melihatnya terjadi seperti itu, Pak. Kita lihat mungkin 2013 ada peristiwa, 2014, 2015, artinya kan ini selalu terulang seperti itu. Bagaimana sebetulnya dari kedua institusi mensinergikan agar kondisi ini tidak kembali terjadi ke depannya? Ada beberapa upaya yang sudah dan akan telah kita laksanakan ya. Beberapa seperti rakor tim TNI Polri awal tahun kemarin juga sudah kita laksanakan itu ya. Sudah kita buat satu komitmen sinergitas yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas maupun dalam setiap kehidupan. Pembinaan harmonisasi ini dilakukan juga di daerah. Baik itu antara Kodam dengan Polres atau Kodam dengan Polda, ini sudah dilakukan dengan baik dan sudah berjalan harmonisasi itu. Nah, dalam konteks bagaimana kita melihat fenomena ini terjadi, tentunya secara lebih intens, secara lebih dalam, kita perlu bertemu kembali khusus melihat satu persoalan ini, persoalan seperti ini. Ya kita harapkan dari mungkin kita gagas bagaimana jajaran intelijen TNI dan intelijen Polri itu bertemu membahas satu hal yang cukup krusial ini agar bisa dicegah, terutama dari aspek bagaimana hal ini bisa dikuatkan dalam setiap prajurit TNI maupun Polri. Ya, karena pandang kita tidak ingin kemudian perselisihan yang berujung pada bentrokan ini membuat pertanyaan besar mengenai profesionalisme para prajurit ataupun soliditas antara kedua institusi tersebut, seperti itu, Pak. Ya, itu kita harapkan ya. Kita harapkan bahwa persoalan kecil ini tidak berdampak kepada persoalan besar dalam konteks hubungan harmonisasi antara. Dan saya yakin itu tidak akan terbawa. Ya. Tidak akan terbawa, persoalan kecil tidak akan terbawa atau berdampak kepada inharmonisasi antara TNI Polri. Saya yakin itu dan percaya itu. Baik, terima kasih Pak Endang Sodik dari Kapus Pen TNI telah bergabung bersama kami dalam Dialog Jurnal Pagi. Terima kasih Mbak Rara. Terima kasih. Ya, baik, kita kembali ke studio bersama Pak Supyadin. Pak Supyadin, ini kan sebetulnya kalau kita lihat dari pernyataan dari Kapus Pen sendiri, sebetulnya sinergitas itu sudah ada seperti itu, bagaimana mengkondisikan antara dua institusi ini agar terjadi harmonisasi. Tapi kenyataan di lapangannya ini implementasinya butuh kerja keras seperti itu ya? Ya, jadi kembali komitmen ya. Begini ya, di dalam satuan itu selalu saja setiap bulan, bahkan setiap hari itu ada pergantian personil, ada personil baru. Nah inilah pentingnya bagaimana para pemimpin dari yang paling atas yang paling bawah selalu memberikan penekanan tiap hari. Ya. Pada saat apel diingatkan, nanti dia mau pesiar diingatkan, dia mau tugas keluar diingatkan. Nah itu kalau selalu diingatkan, saya yakin itu ya, pasti mereka lama-lama tahu. Nah kadang-kadang kita lupa yang namanya sosialisasi itu harus setiap saat. Peraturan itu harus setiap saat diberikan karena tadi saya bilang tiap hari, tiap minggu, bahkan tiap bulan itu selalu ada personil baru. Nah kalau yang baru-baru ini, kita tidak tahu kan bagaimana track record dia, kelakuan dia di satuan lama. Nah ini para pemimpin yang menerima prajurit-prajurit ini harus teliti. Kadang-kadang ada ditempatkan, pindahkan saja ke sana kan begitu. Okay. Nah jadi ini perlu sekali yang saya katakan tadi, briefing, entry briefing setiap dia mau tugas supaya diingatkan. Oke, ini terakhir dari DPR RI sendiri ataupun dari anggota Komisi 1 ini bagaimana kemudian menjaga, mengawasi dan kemudian menjamin bahwa ini pola relasi antara TNI Polri ini akan sedemikian harmonis agar kemudian tidak terjadi lagi bentrokan. Kita dengar di berita TNI menyerang Polri ataupun Polri menyerang TNI karena perselisihan yang sifatnya personal seperti itu. Ya, jadi kan begini, kalau TNI satu, kita legislasi, ada nggak legislasi yang perlu diatur kembali tentang TNI Polri kan itu satu.
Yang kedua di bidang anggaran kita cukup. Kalau Polri kan di Komisi 3 ya. Kalau TNI kan di kita. Nah, anggaran-anggaran juga kita lihat itu anggaran untuk apa. Kan gitu. Nah, yang ketiga pengawasan. Nah, kita melakukan pengawasan. Pengawasan kita lakukan sejauh mana program yang sudah disampaikan Panglima TNI kepada DPR kan, pada Komisi 1. Nah, itu kita turun ke lapangan. Maka kita sering melakukan yang namanya kunjungan kerja spesifik. Ya, seperti kemarin bentrokan ini. Ini kita minggu depan akan melakukan kunjungan kerja spesifik. Supaya tahu persis permasalahannya. Dan itulah nanti yang kita minta kepada Panglima. Bagaimana komitmennya ini. Karena untuk mencegah nol itu sulit. Tetapi sekali lagi, ketika para pemimpin sudah berusaha, maka segala macam lah diupayakan agar tidak terjadi bentrokan. Kita harapkan komunikasi intensif ya antara pimpinan Polri dan juga TNI sehingga kemudian ke bawahnya juga kebersamaan, kegiatan bersama. Ini yang menurut saya sekarang harus terus ditingkatkan, kegiatan bersama ini. Yang sekarang kita udah jarang. Ya, olahraga apalagi udah jarang sekarang ya. Kita harapkan tidak akan lagi kita mendengar ataupun berita ya mudah-mudahan harapan kita semua seperti itu ya. Aparat harus mengamankan masyarakat seperti itu dan juga negara. Baik, terima kasih Pak Subirin telah bergabung sama kami dalam dialog Jurnal Pagi. Terima kasih Pak.